Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 20 November 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 19 sampai 28. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya, serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini bercerita tentang seorang bangsawan yang akan berangkat ke sebuah negeri untuk dinobatkan sebagai raja. Sebelum pergi, ia menitipkan uang 10 mina pada hamba-hambanya. Ia berpesan agar mereka menggunakan uang itu untuk berdagang sampai ia kembali. Pada saat ia kembali, sang raja meminta pertanggungjawaban dari mereka. Orang pertama dan kedua melaporkan hasil yang mereka peroleh. Mereka mendapatkan hasil yang bagus dan dipuji oleh raja. Orang ketiga hanya menyimpannya. Dia tidak mengembangkan mina itu dengan baik. Ia mengembalikannya pada raja. Alhasil, raja menghukumnya. Saudara-saudariku yang terkasih, mengapa raja tidak suka tindakan orang ketiga atau menghukumnya? Bukankah jumlah uang tidak berkurang? Bahkan dia mengembalikan dengan utuh.
Tapi dari dua orang sebelumnya kita belajar satu hal. Sang raja ingin agar orang kepercayaannya produktif dalam melayani. Orang kepercayaannya kreatif dalam hidup. Injil hari ini adalah cerminan kisah hidup kita. Terkadang kita cenderung seperti orang ketiga dalam Injil hari ini. Kita menyimpan, menyembunyikan talenta, kemampuan yang merupakan pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Atau bahasa lain, kita malas mengembangkan semua kebaikan Tuhan itu. Akibatnya kita tidak produktif. Kita menjadi pribadi yang tidak berguna bagi diri, sesama, dan Tuhan. Kita perlu ingat bahwa Yesus akan datang kembali sebagai Raja dan Ia akan menjadi hakim dan menuntut pertanggungjawaban dari kita atas semua talenta bakat yang Ia berikan pada kita. Maka mengembangkan talenta Tuhan yang ada dalam diri kita adalah pilihan yang harus kita lakukan bila kita ingin selamat. Tuhan telah memberikan dengan cuma-cuma, kembangkanlah itu. Jadilah itu berkat bagi diri kita, bagi sesama, dan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami berkah dalam.